Oke, sudah bisa lihat semua ya. Bisa, Pak. Salam salam kenalan dulu karena belum kenalan. Jadi nama saya Makmur Halim. Ini keluarga saya. Ini sebutnya foto yang sudah lama ya. Jadi saya tidak keluarkan foto baru. Kalau foto baru tidak seperti ini. Karena umur kita juga sudah bertambah. Jadi saya punya satu istri, dua anak. Eh, oh, sekarang berdomisili di California. Pimpin jemaat Gereja Indonesia di sini sudah 18 tahun. Dulu datang ke Amerika sebetulnya tahun 88, menyelesaikan kuliah di Fuller, ambil MDiv di sekolah lain, kemudian ke Fuller semuanya jumlahnya kira-kira 10 tahun. 98 pulang melayani di YPPI 3, mengajar 5 tahun. Kemudian kembali lagi ke sini sebetulnya mau kuliah, mau lanjutkan ke PhD, tapi ada halangan karena anak saya autis sehingga saya tidak melanjutkan. Kemudian pimpin jemaat sampai hari ini, eh, suka pulang pergi juga di Indonesia. Di Indonesia dulu pernah mengajar di hampir 20 STT sebagai dosen tamu ya. Jadi kemudian sampai ke Amerika, kembali lagi ke Amerika, kemudian sekarang sesudah zaman COVID ini kita tidak bisa lagi travel. Jadi saya uh, memimpin jemaat di sini, pernah mengajar di UUC, di UUI di California. Kemudian zaman COVID beberapa tahun agak slow sekarang ya. Jadi saya sekarang mengembalakan jemaat yang melayani sana sini juga, tapi di Amerika ya. Dan saya adalah pembicara biasa, bukan orang terkenal, juga bukan orang hebat. Jadi saya akan menyampaikan seminar hari ini. Semoga bisa menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Saya lanjutkan ya. Sudah waktu diberikan kepada saya. Oh ya, jadi ini judul dari apa atau tema yang dipilih ini adalah The Incarnation Mission. The Incarnation Mission atau misi misi yang berinkarnasi. Nah, sekarang ada satu pertanyaan, sudah misi kok masih harus berinkarnasi lagi? Nah, misi ini yang di dalam kekristenan adalah misi penyelamatan dunia, memberitakan Injil kepada segala makhluk. Nah, berita Injil ini seringkali eh, diterima oleh pendengar seperti seperti sesuatu yang asing, sesuatu yang asing. Oleh sebab itu dia masih perlu berinkarnasi dari the word, dia harus jadi message. Sesudah jadi message, orang baru bisa dengar, bisa mengerti ya. Nah, sekarang ada berbagai isu-isu yang terjadi di masyarakat di Indonesia maupun di berbagai tempat di seluruh dunia. Isu-isu konflik dalam pelayanan. Nah, sebenarnya kita hamba Tuhan atau anak Tuhan pemberita Injil, kita memberitakan Injil itu adalah membawa kabar baik. Betul nggak? Jadi kalau membawa kabar baik seperti Yesus katakan itu bahwa dia katakan roh Tuhan Allah ada padaku sebab ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Bukan kabar yang sebetulnya bukan kabar yang menimbulkan konflik. Memang tetap ada hal negatif waktu kita memberitakan Injil karena kita harus juga menyinggung tentang dosa. Kalau menyinggung tentang dosa, berarti itu biasanya tidak enak didengar. Ya, jadi itu akan menimbulkan reaksi yang kelihatan atau yang tidak kelihatan yang ada di dalam hati. Jadi ini eh, saya menyinggung sedikit isu-isu konflik dalam pelayanan. Adanya insiden-insiden yang terjadi di kalangan beda kepercayaan, ya. Jadi kalangan beda kepercayaan, iman dan agama dalam pemberitaan Injil dan church planting. Nah, khususnya di luar negeri, mungkin juga di Amerika, untuk penanaman gereja itu
banyak menggunakan berbagai cara. Sepertinya saya tidak menemukan pada waktu saya kuliah di Fuller Seminary tentang church growth. Jadi teori yang saya terima kalau melihat hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang menanam gereja kok beda dengan apa yang kita pelajari di sekolah gitu. Jadi itulah sebabnya maka banyak hal-hal yang baru yang sudah terjadi dalam hal pemberitaan Injil dan penanaman gereja. Kalau menurut Dr. McGarvan, penanaman gereja itu adalah penginjilan, bukan 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 transfer growth, bukan transit growth, bukan ada growth yang lain, tapi church planting itu adalah ini evangelism. Jadi gereja ditanam itu dari orang-orang baru yang dimenangkan bagi Kristus ya. Nah, isu yang lain tentang celebrity preacher. Anda tahu celebrity preacher, pengkhotbah yang populer, memberitakan Injil karena sudah populer sehingga seringkali terpleset sehingga menyampaikan hal-hal yang tidak bisa diterima orang sehingga menimbulkan konflik. Kalau eksklusifisme ini merupakan sebuah paham di mana orang-orang melayani sangat eksklusif gitu loh. Eksklusif artinya radikal, ekstrim dan lain-lain. Nah, ini tentu akan menimbulkan banyak trauma di pihak pendengar dan konflik ya. Kemudian dulu ada yang disebut the power of positive thinking. Jadi dalam memberitakan Injil semua positif gitu. Semua tidak bisa bilang negatif. Sedangkan memberitakan Injil ada menyentuh tentang pertobatan itu tidak boleh disebut. Semua tidak boleh keluar dari hati itu negatif. Sehingga itu disebut the power of positive thinking. Kemudian liberalisme Anda sudah tahu. Pluralisme yang paling terkenal sekarang bahwa orang-orang menyamakan kebenaran dengan kebenaran yang lain. Ya, ini zaman postmodern. Sehingga tidak heran muncul juga sinkritisme. Nah, kalau ada satu grup kelompok orang-orang beragama dari berbagai macam agama berkumpul jadi satu, kemudian mereka berdoa. Pada waktu mereka sudah berdoa, ada satu dari hamba Tuhan orang Kristen mengatakan kita berdoa bersama-sama, saya merasakan kehadiran Tuhan. Nah, itu dia. Nah, itu pluralisme menjurus kepada sinkretisme. Kemudian ada satu lagi social gospel. Nah, social gospel ini sangat penting sekali dalam pelayanan, saudara. Apalagi di zaman sekarang terjadi banyak krisis, penyakit, social gospel ini sangat dibutuhkan zaman sekarang ini. Tetapi kelemahannya adalah social gospel tidak membawa, seringkali lupa memberitakan Injil sehingga orang hanya diisinya secara jasmani tapi secara rohani tidak ya. Kemudian macam-macam ada religious politician, orang-orang orang-orang Kristen atau hamba Tuhan melakukan misi tetapi juga melibatkan dengan politik. Sebabnya banyak sekali hamba Tuhan menjadi anggota-anggota politik di berbagai negara ya. Gerakan gereja pembaharu, saya sebut the new renewal movement. Ini sebetulnya gerakan pembaharu, tetapi lebih baru lagi, ya, lebih baru lagi dengan berbagai metode yang lebih baru lagi akan terjadi kompromi dengan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran baru lainnya yang sebetulnya sudah muncul zaman sekarang dengan menggunakan berbagai argumentasi sehingga kelihatannya memang itu benar. Sepertinya benar, tetapi sebetulnya tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Jadi beragam isu menunjukkan bahwa pelayanan dan misi inkarnasional ini sangat penting sekali. Itu sebabnya pelayan-pelayan Tuhan, hamba misi-misioneri ini perlu memahami tentang incarnational mission. Ya. Saya kasih definisi incarnational mission. Nah, misi inkarnasi ini saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti sudah pernah mendengar ya, bahwa ini mengacu kepada praktek misionaris pemberitaan Injil seperti Kristus. Jadi karena Kristus itu berinkarnasi, maka teladan Kristus itu sangat perlu diikuti ya. Seperti Kristus yang berinkarnasi sebagai satu pribadi yang menjelma dirinya sendiri
dalam konteks budaya baru karena Kristus walaupun dia yang memulai dunia ini, tetapi dia waktu menjadi manusia dia memasuki budaya baru, bukan budaya surgawi. Ya, kayak segala sesuatu baru karena dia jadi manusia. Jadi mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang melalui interaksinya secara pribadi, dia harus mempelajari bahasa orang tuanya, bahasa Ibrani, Yunani, bahasa Ibrani, Aram, dan budaya budaya pada waktu itu, budaya Yudaisme, budaya lingkungan Galilea, supaya Kristus dapat mewartakan Injil dengan lebih baik. Itulah sebabnya Yesus katanya memulai pelayanannya pada umur 30 tahun. Pada umur 30 tahun. Dia bukan menjadi pengkhotbah cilik. Ya. Dia dia bukan menjadi pengkhotbah cilik waktu dia umur di bawah 10 tahun sudah jadi pengkhotbah. Dulu di Indonesia kan ada anak berapa tahun sudah jadi pengkhotbah yang hebat. Itu pengkhotbah cilik. Yesus tidak menjadi pengkhotbah cilik. Yesus mulai memberitakan firman pada umur 30 tahun, hanya 3,5 tahun. Tapi 3,5 tahun itu mungkin mewakili pelayanan pemberitaan ini selama 100 tahun. 3,5 tahun itu bisa mewakili sekian puluh tahun atau ratusan tahun, karena pelayanannya itu datang untuk dia berkorban di kayu salib, itu tujuan utama. Jadi pengorbanan itu memang sangat luar biasa, membuat Yesus itu mau menjadi manusia. Itu adalah pengorbanan. Itu sebabnya di dalam kekristenan, di dalam Alkitab mencatat bahwa buah yang terbesar itu adalah buah pengorbanan. Karena pengorbanan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi pengorbanan merupakan buah pelayanan yang terbesar yang pernah dilakukan oleh Yesus, yang diharapkan oleh Tuhan kita. Jadi metode Yesus ini, supaya Bapak Ibu sudah tahu, dia makan dengan mereka. He ate with them, slept with them, talked with them, walked together along with the lonely roads. Mereka, they visited together in crowded cities, they sail together, feast together, pray together, worship together, and while ministering, they should always be there with him. Wah, luar biasa. Jadi ini makanya Yesus, barang siapa melayani aku, dia harus ada di mana aku ada. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa. Sekarang kita coba masuk ke dalam fondasi biblikanya. Jadi pelayanan misi yang berinkarnasi itu ada dasarnya, bukan asal bahwa ada gitu ya. Jadi ada biblical foundation to the incarnation mission ya. Fondasi yang utama di sini kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Lama itu sebetulnya, kalau Bapak Ibu Saudara pahami, waktu sesudah dunia diciptakan, lagi menciptakan manusia sudah ada, maka Tuhan memberikan mandat budaya, the cultural mandate. Dia bilang, beranak cuculah dan penuhilah bumi, berkuasa atas ikan di laut dan burung-burung di udara. Itu adalah mandat budaya, cultural mandate, untuk menguasai bumi, untuk memenuhi bumi, termasuk dengan budaya mereka. Sesudah Menara Babel, maka mandat budaya ini betul-betul terlaksana karena manusia dipisahkan ke berbagai tempat setelah Menara Babel. Jadi Tuhan tidak menghendaki namanya satu budaya, tapi dia menginginkan supaya manusia itu memenuhi bumi. Ya. Kemudian setelah itu yang disebut wahyu umum. Mandat budaya sebutnya wahyu umum. Nah, dan kemudian dalam Perjanjian Baru kita mengenal Kristus datang untuk membawa mandat penebusan, redemption mandate. Itu wahyu khusus. Jadi kedua mandat ini tidak boleh dipisahkan. Mandat budaya tanpa mandat penebusan itu sama saja dengan nantinya sinkretisme. Mandat penebusan tanpa mandat budaya itu biasanya itu radikal dan akhirnya bisa merusak. Ya. Di dalam Perjanjian Lama, dalam sejarah Perjanjian Lama kita bisa memahami bahwa gaya-gaya pendekatan dari Tuhan itu sebetulnya sudah berinkarnasi. Itu disebut anthropomorphism. Nah, saya katakan ini karena di dalam sejarah Perjanjian Lama,
Kan kita kenal bahwa Tuhan itu adalah roh. Barang siapa menyembah harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Tetapi dia menampilkan diri, menyatakan dirinya kepada para nabi, kepada umat Israel dengan karakter-karakter manusia, seperti dia menampakkan diri kepada Abraham dengan 3 orang. Allah punya telinga, dia telinga mendengar, dia punya tangan untuk menyentuh, menyelamatkan, berperang, dan lain-lain. Semua itu anthropomorphism. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah pernah belajar, ini sudah pernah tahu ya, bahwa Tuhan menyatakan diri dengan gaya-gaya seperti adalah manusia. Itu sebabnya John F. Walford yang menulis buku Yesus Kristus Tuhan kita, dia katakan bahwa Kristus itu sudah manusia sebelum dia berinkarnasi. Christ as a human before he incarnated to the world, he was a human. Dia adalah manusia. Kemanusiaan Kristus yang berinkarnasi, Yohanes 1 ayat 14 itu. Jadi kemanusiaan Kristus yang berinkarnasi, bukan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sebabnya di situ gejala anthropomorphism itu sangat jelas sekali di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam Perjanjian Lama. Kemudian dalam Perjanjian Lama itu kita bisa kenal. Jadi kita bisa kenal bahwa tentang yang disebut nama Elohim. Elohim itu kan bahasa Ibrani itu dalam bentuk plural, jamak. Kalau El itu singular. Eloi, kemudian him itu adalah jamak, sehingga Elohim Bereshit bara Elohim. Pada mula pertama Elohim, Allah Tritunggal menciptakan langit dan bumi. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa kita itu apa? Salah satunya adalah Kristus yang berinkarnasi. Jadi sebelum Kristus berinkarnasi itu Kristus adalah sudah manusia. Itu sebabnya Allah Tritunggal itu salah satu pribadinya sebetulnya Allah manusia, manusia Allah. Itu sebabnya waktu Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya, diciptakan kita secara fisik. Nah, ini merupakan isu yang diangkat oleh John F. Walford, bahwa Allah Tritunggal menciptakan manusia itu secara fisik, secara spiritual, memberikan kemuliaan, karena salah satu pribadi Allah Tritunggal itu adalah manusia, sudah manusia. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa istilah El itu diambil daripada Allah bangsa Kanaan, Semitic God, Canaanite God. Yang pertama adalah El. El itu adalah politeisme, banyak Allah. Kemudian berubah jadi ilah, Allah. Kemudian Elohim. Jadi dia akan dikontekstualisasikan oleh Tuhan Allah sendiri, dari El menjadi Elohim, supaya umat Israel ini dia ada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal El ini, di tengah-tengah masyarakat politeisme ini, sehingga mereka tidak menyembah kepada Allah politeisme, tetapi menyembah kepada Allah Tritunggal. Kelihatannya 3, tapi sebetulnya dia adalah 1. Lalu ada satu lagi di sini, disebut Yahweh, du Yahweh. Nah, ini ada satu isu, ada pernah satu mahasiswa menulis di Jawa Timur, dia menyelidiki tentang Yahweh. Yahweh katanya nama Yahweh itu tetragramaton semua YHWH itu adalah nama langsung dari surga, bukan nama yang seperti nama Elohim. Dalam tulisannya itu dia berargumentasi bahwa sebenarnya Yahweh du Yahweh itu adalah salah satu Allah bangsa Semit, bangsa Kanaan, yang juga disebut Yahweh, Yahweh du Yahweh. Kemudian diadopsi menjadi nama Yahweh, Yahweh Ehye Asher Ehye, aku adalah aku. Ya. Nah, ini semua adalah jajarannya ya. Kita lihat bagaimana kalau ini bisa lihat ya. Ya. Nah, ini sebenarnya Allah pencipta menyatakan diri kepada manusia dengan batasan kekudusan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kemudian setelah manusia jatuh dalam dosa, kebenaran Allah dinyatakan dalam wahyu umum dan wahyu khusus, yang seperti saya katakan tadi. Di dalam wahyu umum ini ada budaya manusia, wahyu khusus juga ada paket budaya kepada budaya manusia berbudaya, mandat budaya, kemudian dibawa kembali. Kalau Bapak Ibu sudah lihat panah ke bawah,
kemudian melalui budaya dibawa ke atas. Dibawa ke atas artinya dibawa kepada 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 Allah. Jadi itu sebabnya semua itu sebabnya orang-orang yang dilayani memberitakan Injil semuanya tidak bisa menyangkali budaya itu kondisi manusia itu ada. Jadi tidak boleh tembak, orang bilang yang kasarnya tidak boleh tembak langsung. Jadi mesti ada approach pendekatannya. Nah, ini sudah saya jelaskan ini tadi. Nah, ini tentang anthropomorphism sudah saya jelaskan lagi. Nah, ini sekarang tentang logos. Di dalam perjanjian baru Allah beserta kita. Immanuel, Immanuel. Allah beserta kita. Allah beserta kita berarti kan beserta kita. Kita yang di mana? Ya, kita yang masih ada di bumi ini. Kemudian Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 menggunakan kata logos. Yohanes 1:14 menggunakan firman menjadi manusia. Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini berbicara soal Allah mengosongkan dirinya datang ke dalam dunia, dia menggunakan istilah kenosis. Kenosis mengosongkan dirinya, ya. Nanti saya akan jelaskan dengan cepat nanti, ya. Kemudian Markus 4 ayat 33 sampai 34 ini bicara juga Kristus dan budaya. Jadi dia mengatakan bahwa dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitakan firman mereka kepada mereka sesuai dengan apa? Sesuai dengan pengertian mereka, bukan sesuai dengan pengertian Anda. Nah, ini nanti Charles Kraft itu punya teori komunikasi bagus sekali, dia ambil dari sini. Dia memberitakan Injil sesuai dengan pengertian mereka, sesuai dengan cara mereka berpikir, cara budaya mereka, cara manusia budaya berpikir. Jadi Charles Kraft mengatakan waktu Injil itu diberitakan, pengertian Injil, pengertian tentang keselamatan itu bukan terletak pada pemberita Injil. Pengertiannya itu ada di yang mendengar. Yang mendengar itu yang punya pengertian. Jadi dari pikiran pendengar itu menafsirkan apa yang disampaikan oleh pemberita Injil, bukan kita. Itu sebabnya pemberita Injil punya budaya, cara dia berpikir itu mesti diketahui oleh pemberita Injil supaya pemberita Injil dapat mengolah berita itu, artinya tidak berubah tapi dimengerti sebagai kebenaran oleh pendengar, ya. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara sendiri. Betul kan? Jadi antara memberitakan Injil kepada orang luar dengan memberitakan kebenaran kepada orang dalam, orang yang sudah jadi anak Tuhan, itu berbeda. Itu sangat berbeda sekali, tidak boleh disamakan. Mengapa terjadi konflik? Karena banyak misionaris hamba Tuhan, mereka menggunakan cara dia memberitakan Injil, melayani, memberitakan kebenaran di gereja, lalu dia keluar, dia memberitakan dengan cara yang sama, yang tentu berbeda dong. Di luar belum mengenal Tuhan, di dalam sudah. Jadi tidak bisa sama. Itu sebabnya Yesus menguraikannya segala sesuatu secara tersendiri. Nah, kisah para rasul ini nanti saya akan jelaskan lagi. Dan Paulus mengatakan kepada Allah yang tidak dikenal, ya, kepada Allah yang dikenal. Dia berangkat dari situ, dia memberitakan Injil sehingga banyak orang yang terima Tuhan. Akan dijelaskan, teman. Nah, ini merupakan pelajaran sebutnya pelajaran yang sangat menarik tentang logos. Nah, logos ini saudara, ini nah ini dia tentang logos, ya. Yohanes memperkenalkan istilah logos. Logos itu firman, firman itu adalah Allah. Itu sebetulnya Injil Yohanes, Rasul Yohanes hidup di tengah-tengah budaya Yunani. Injil Yohanes tidak mengisahkan tentang kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem, karena orang Yunani tidak bisa terima itu. Tidak. Nah, mereka punya dietisnya lain. Logos itu dalam filsafat Yunani berarti pemikiran, akal, rasio. Tidak mungkin Allah lahir di dalam kandang Bethlehem, itu tidak rasio. Jadi ada lagi logos itu perkataan, berbicara, atau prinsip dalam alam semesta. Alam semesta itu tidak diciptakan, tapi secara rasio itu dia bisa muncul. Jadi sebabnya ini ada hubungan dengan alam
prinsip pencipta alam semesta, dan juga ada pernyataan, ada alasan rasional, dan alasan yang menghidupkan. Itu sebabnya Rasul Yohanes memperkenalkan logosis sebagai pernyataan Allah, firman yang mencipta, firman adalah Allah, dalam dia ada hidup, hidup adalah terang manusia, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan seterusnya, dan firman itu menjadi manusia. Jadi dia kontekstualisasikan supaya orang Yunani bisa menerima. Sekarang kita masuk ke dalam pemberita Injilnya sendiri. Pemberita Injil. Tadi kita membahas tentang fondasi. Fondasi apa kata Alkitab tentang inkarnasi misi yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dan juga di dalam Perjanjian Lama. Sekarang kita bicara tentang pemberita Injil langsung. Karena ini satu pribadi yang sangat penting sekali, yang dipilih Tuhan, yang dipanggil Tuhan, yang diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Ini sangat penting sekali. Sesudah fondasinya kita memahami, sekarang kita mesti tahu pemberita Injil. Nah, memberitakan Injil itu adalah suatu panggilan. Panggilan untuk semua orang percaya. Panggilan kemudian panggil itu diutus. Memang di dalam 1 Korintus mengatakan tentang karunia-karunia, ada karunia memberitakan Injil, karunia pengembalaan, karunia memimpin, karunia dan lain-lain. Tetapi khusus pemberita Injil ini karunia secara umum diberikan kepada semua orang percaya, entah kepada pendeta, guru, kepada misionaris, atau kepada, pokoknya ini panggilan secara khusus untuk semua orang percaya. Jadi Yesus mengutus muridnya dua-dua orang, bukan berduaan. Dua-dua orang, bukan berduaan. Dia bilang jangan membawa apa-apa. Ya, maksud Yesus supaya pengutusan atau panggilan harus lebih diutamakan daripada kebutuhan. Jadi kebutuhan itu nomor 2, sedangkan panggilan pelayan itu adalah nomor 1. Tidak bisa diganti. Tetapi Yesus berjanji bahwa dia akan mencukupi semua kebutuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu sudah mengerti ini. Nah, kemudian panggilan pengutusan ini juga ada karunia, seperti katakan tadi. Karunia melayani bidang pelayanannya masing-masing. Ya, bidang pelayanannya, tetapi ujung-ujungnya semua kepada memberitakan Injil. Lalu kemudian ada komitmen. Makanya pemberita Injil itu bukan hanya ada panggilan, bukan hanya diutus, tapi dia punya karunia, dia punya komitmen. Komitmen untuk melayani. Komitmen lain artinya maju terus, tidak mundur. Panggilan dan kebutuhan atau support. Nah, support, dukungan keuangan dan lain-lain itu ada 2 macam. Kalau dukungan dari gereja lokal itu disebut model modality. Sedangkan ada orang yang pergi pelayanan secara independen, itu disebut sodality. Jadi memang ada 2 tipe. Tipe didukung oleh gereja, atau tipe independen, atau mendirikan badan misi, badan penginjilan yang mendukung dirinya untuk pergi melayani. Nah, sekarang kita melihat bahwa pemberita Injil itu, ya. Nah, pemberita Injil itu sebetulnya dia juga punya budaya. Anda dan saya melayani sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pastor, sebagai pemberita Injil, sebagai misionaris. Anda dan saya masing-masing punya budayanya masing-masing. Kita punya budaya beda, dan budaya inilah dalam hidup kita seringkali kita bawa dalam pelayanan, mengajar, menggembalakan, memberitakan Injil, dan lain-lain. Kita budaya. Kita punya paradigm, kita punya paradigma. Nah, saya kasih contoh. Ini orang yang mempunyai paradigma, dia membawa paradigma budayanya dalam pelayanan. Ya, saya ada orang yang disebut businessman, pedagang, jadi hamba Tuhan, kan. Background-nya adalah businessman. Ada orang juga dia menjadi hamba Tuhan karena background-nya itu sangat miskin sekali, sangat menderita sekali. Ada juga dari habis perang kemudian menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Kemudian ada selebriti, ada budayawan, ada politician, ada yang mempunyai background dulu adalah pekerja atau orang yang menyembah berhala dan lain-lain. Dan semua itu
akan mempengaruhi pelayanan dia. Nah, jangan salah. Nah, dia memang perlu mengalami transformasi total. Dari background ini, kalau tidak mengalami transformasi total, tapi waktu ditransformasi ada trauma di dalam dirinya, mau ditinggalkan atau tidak, ada konflik di dalam jiwanya, dan dia akan melahirkan berbagai macam orang yang melayani. Seperti kalau dia new creation, dia betul-betul baru, berarti background ini sudah tidak mempengaruhi. Kalau dia waktu mengalami transformasi masih ada sisa-sisa paradigma dia, maka yang akan terjadi adalah dia nanti mungkin dia lebih senang ke teologi kemakmuran karena dia orang dagang, bisnis. Jadi dia mengembangkan pelayanan, pengembangan gereja kayak bisnis gitu loh. Kayak bisnis. Ini sudah terjadi. Terjadi banyak orang mengembangkan pelayanan dengan gaya bisnis, dengan gaya laba rugi. Betul nggak? Dengan gaya materi. Ya, ini banyak sekali sudah terjadi sekarang ini, Bapak Saudara. Jadi harus karena background ini belum ditransformasi total. Yang sangat menderita miskin, kemudian melahirkan teologi salib seperti di Myanmar, di Thailand dulu, itu yang disebut teologi apa? Teologi, kalau di Jepang, Korea itu teologi salib karena dulu pernah banyak dijajah, maka lahirlah teologi penderitaan. Lalu ada di mana tuh, di Myanmar atau di teologi lembu, karena di situ banyak orang bekerja sebagai orang di sawah bekerja dengan lembu yang ditarik. Jadi lahirlah teologi lembu. Kemudian selebriti artis menjadi artis rohani. Kemudian ada lagi kalau politician dulu melahirkan teologi pembebasan. Gustavo Guterres yang dulu mencetuskan teologi pembebasan, yaitu membebaskan dengan cara politik. Kemudian ada Injil sosial yang lahir setelah Perang Dunia Kedua, lahirlah Injil sosial yang kemudian banyak hanya melakukan hal sosial, yang kemudian kalau yang backgroundnya politeisme, akhirnya dia bersinkritisme. Nah, oleh sebab itu, kalau kita lihat ini besaran, saya bisa lihat ini. Bisa lihat nggak ini? Ya, Pak. Bisa lihat ya? Bisa. Kalau besar ini kan saya nggak kelihatan. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini sebetulnya kalau saudara lihat tentang budaya, Alkitab itu sendiri punya konteks budaya, betul nggak? PL ada konteks budayanya, PB ada konteks budayanya. Nah, pelaku pemberita Injil, pelaku kontekstualisasi ini juga membawa dia punya budaya. Jadi Alkitab itu waktu dibawa, di Alkitab itu sudah punya budaya, pendengar lintas budaya sudah punya budaya, akhirnya begitu disusun Alkitab itu sudah punya tiga lapis budaya Injil, budaya Alkitab, budaya pendengar. Jadi ini kita mesti mengerti ini ya. Nah, ada contoh di sini, umpamanya budaya Alkitab mengartikan hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Ya. Budaya Barat sama juga. Kalau budaya orang Sumatera Barat, apakah hai istri-istri tunduk pada suamimu? Enggak. Hai suami-suami tunduk pada istrimu kan? Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu sebenarnya bisa lihat bagaimana merekonsiliasi dengan budaya Sumatera Barat itu yang mengatakan hai suami-suami tunduklah kepada istrimu. Jadi ini merupakan sebuah pekerjaan yang saya katakan bahwa yang menimbulkan konflik-konflik di dalam pelayanan. Jadi budaya ini sangat penting sekali. Orang yang tidak memahami ini, dia dalam pelayanan biasanya selalu terjadi konflik. Yang pertama, pemberita Injil. Yang kedua, pemberita Injil itu harus sebelum dia memasuki sebuah lingkungan, biasanya dia menjadi pengamat.
Nah, orang kan seringkali kalau memberitakan Injil ada yang mudah dilakukan, ada yang cepat bisa dilakukan, tetapi ada juga yang membutuhkan proses. Nah, oleh sebab itu, di dalam segala keadaan sebetulnya pemberita Injil harus menjadi orang nomor 2, yaitu menjadi outsider, orang luar, orang yang harus memahami kondisi sesuatu, pendengar, kondisi global, kondisi lokal, dan dia memang nantinya dia harus memilih. Dia harus memilih. Ya. Dia memilih apa? Kalau dia memilihnya hanya di gereja, dia memilihnya misi M0 namanya, M0. Kalau di lingkungan sendiri, di kampung sendiri itu M1, misi 1. Kalau M2 itu sudah berbeda dalam suatu provinsi, dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat ke Jawa Timur. Jawa Barat, Jawa Timur budayanya sudah lain. Kemudian M3 itu beda kepulauan. Jadi dari Jawa ke Kalimantan sudah beda kan, sudah beda provinsi, beda kepulauan, beda budaya, beda ada bahasa yang berbeda juga. Kemudian kalau M4 itu berbeda negara, namanya Jawa, Malaysia. Jawa, Malaysia juga bahasa juga. Jadi ini pengamat atau outsider sebagai pemberita Injil itu pertama kali dia harus menjadi orang luar, dia harus memahami. Kalau dia tidak memahami, dia tidak tahu, akhirnya nanti dia akan dalam memberitakan Injil akan menimbulkan konflik atau trauma bagi orang lain karena dia tidak lebih dahulu memahami yang mana yang dia perlu lakukan. Nah, oleh sebab itu, Bapak Saudara, ini kenapa nyasar di sini sebentar? Oh ya, nomor 3. Tadi menjadi outsider. Yang ketiga menjadi orang dalam. Nah, sesudah itu dia harus menjadi orang dalam. Maksudnya dia harus diterima dulu. Sama seperti misioner-misioner datang dari Barat, dari Amerika, dari Korea, masuk ke Indonesia. Dia belajar bahasa, dia harus diterima sebagai orang dalam. Supaya orang dalam itu bisa kenal dia siapa, dia bisa diterima sebagai orang dalam. Dia tidak, nah memang dia tidak boleh membawa budayanya. Dia harus datang, kalau dia datang ke Jawa Tengah, dia harus bersedia, dia harus makan gudeg. Dia nggak bisa, wah saya di Korea makan kimchi, maka saya harus mencari kimchi di Jawa Tengah. Nggak ada orang jual kimchi di Jawa Tengah, yang ada sate dan ketoprak. Nah, itu ada. Kemudian gudeg, nah itu ada itu. Jadi dia melaksanakan, dia harus menjadi orang dalam supaya dia diterima dulu. Ada dulu di seminari kita waktu kuliah sama-sama ada satu orang dia masuk sekolah penginjil di STT Bethel kan bukan hanya kuliah S1 S2 tetapi ada sekolah penginjil SP namanya. Ada satu orang hamba Tuhan dia anak SP, kemudian dia cerita dia memasuki salah satu orang suku yang ada di Banten apa di mana, kemudian dia melayani jadi orang dalam, akhirnya dia menikah dengan orang sana. Dia menikah dengan orang sana sehingga dia diterima menjadi orang dalam. Di situ dia melayani, dia memberitakan kasih Tuhan, ya, memilih daerah budaya, melihat. Nah, ini perlu sekali melihat, ya, melihat apakah pernah Injil diberitakan di daerah situ, bagaimana caranya, bagaimana Injil itu diberitakan, ya. Nah, dia memahami bagaimana Injil diberitakan, berarti dia harus membuat riset. Sehingga riset itu mengatakan, mungkin dia membuat satu riset atau dia membuat wawancara bergaul, dia tanya aja orang Kristen di situ, kamu dulu bisa terima Yesus melalui gimana caranya? Yang lain juga bagaimana caranya, sehingga dia bisa mengumpulkan bagaimana caranya Injil masuk ke sana sampai dia bisa terima Tuhan. Nah, ini menarik sekali karena ini saya pernah menulis pelayanan penginjilan kepada salah satu suku di Jakarta. Salah satu suku di Jakarta, saya menggunakan cara ini. Saya tanya, bagaimana caranya kamu bisa terima Tuhan Yesus? Apa yang disampaikan oleh pemberita Injil? Bagaimana caranya? Oh, ini saya ditolong. Oh, ini saya diberitakan ini. Oh, begini-begini. Akhirnya itu menjadi strategi saya memasukkan ke saya punya tesis bahwa memberitakan Injil kepada orang ini sesuai dengan riset saya, riset lapangan saya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 begitu. Mengobservasi
budaya, bahasa, dan kepercayaan. Belajar budaya, bahasa, situasi politik, dan ekonomi untuk misi yang konstruktif, bukan misi yang destruktif. Nah, ada banyak orang memberitakan Injil yang sepertinya bukan konstruktif, tapi destruktif. Kenapa? Cepat sekali. Waduh, saya sudah memberitakan Injil mulai. Oh, cepat itu orang terima Tuhan Yesus. Waduh, pokoknya surprise. Cepat sekali pokoknya. Ya, tetapi setelah dia memenangkan satu orang, untuk yang akan datang semua pelayan Tuhan pemberitaan Injil semua ditolak. Karena dia cuma menangkan satu orang, dia surprise, tetapi dia ditolak. Ya, semua orang lain datang itu ditolak. Nah, ini sifatnya bukan konstruktif, tapi destruktif. Kita melaksanakan misi Allah untuk membangun yang sudah rusak, bukan datang untuk menambah kerusakan. Makanya Yeremia 29 ayat 7-10 dia mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota ini, sebab kesejahteraan mereka adalah kesejahteraan. Nah, kalau you tidak mengusahakan damai sejahtera, nah itu bukan damai sejahtera untuk kamu. Nah, sekarang pada zaman sekarang ini sudah beda dengan lain. Sedangkan Tuhan Yesus saja, Anda bisa lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu, kemana dia pergi. Kalau ditolak tempat, dia pergi ke tempat lain. Jadi dia tidak menambah kerusakan, tetapi dia datang untuk memperbaiki. Itu sebabnya ada satu pelayanan disebut transformasi sosial yang dilakukan oleh hamba Tuhan beberapa puluh tahun yang lalu. Dia membangun masyarakatnya, dia membangun pertaniannya, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang di Sumba Timur, Sumba Barat khususnya, banyak gereja-gereja ke sana untuk membangun apa? Membangun untuk sumber air, karena di situ kesulitan membangun atau menggali sumur-sumur untuk air, karena di sumur air. Di sini ada gereja-gereja yang mengadakan malam misi untuk menggalang dana untuk membuat sumber air di Sumba Barat, Sumba Timur. Nah, itu sebabnya ini disebut prinsip kenosis. Kenosis ini sebagai pemberita Injil, dia harus menjadi orang dalam, dia harus mengosongkan dirinya, disebut kenosis. Kenosis Yesus mengosongkan dirinya untuk datang ke dunia memberitakan Injil untuk menyelamatkan orang. Coba dia datang ke dunia tidak bawa senjata, tidak bawa kekuatan malaikat dari surga. Dia datang tangan kosong. Dia datang tangan kosong. Dia datang tangan kosong untuk menyelamatkan manusia. Luar biasa. Kita sekarang masuk ke dalam proses belajar budaya. Sebagai orang dalam harus belajar budaya. Nah, ini ada beberapa istilah di sini cukup menarik tentang bagaimana orang belajar budaya. Yang satu disebut enculturation adalah proses di mana orang mempelajari dinamika budaya sekitarnya supaya memperoleh nilai-nilai dan norma-norma sesuai atau diperlukan bagi budaya tersebut dalam pandangan dunianya. Jadi mempelajari dinamika budaya itu, mempelajari nilai-nilai disebut enkulturasi. Itu memperlengkapi diri supaya tahu sopan santun, tahu bagaimana berperilaku, bersahabat di tengah-tengah masyarakat budaya yang baru yang dia masuk. Enculturation yang satu. Tadi disebut akulturasi. Nah, akulturasi adalah ini merupakan proses perubahan sosial psikologis budaya yang bersumber dari keseimbangan dua budaya sekaligus. Jadi ini sebetulnya ada orang yang masuk ke dalam satu budaya, lalu dia mengadopsi budaya tersebut, dia menyesuaikan diri budaya tersebut, walaupun berbeda, dia mengadopsi, tetapi budaya dia sendiri masih dia pertahankan. Itu disebut acculturation. Nilai-nilai budaya baru dia pegang, tetapi dia punya budaya sendiri, dia tidak hilangkan. Tapi dia simpan. Dia tetap tidak berubah. Ya tidak asal jauh-jauh. Kita datang dari Indonesia ke Amerika. Kita berakulturasi di sini. Betul nggak?
Kita waktunya belajar bahasanya, makanannya kita belajar, tapi kita juga pulang ke rumah kita tetap makan nasi. Kita masih tetap makan sambal kan. Kita makan sambal, kita makan sambal. Tetapi kita itu makannya di rumah, tidak makan di depan umum, orang kaget. Jadi kita beradaptasi dengan satu budaya, tetapi budaya kita sendiri sama sekali kita masih bisa berbahasa Indonesia. Anak-anak kita ajari bahasa Indonesia. Jadi dia lahir di sini, tapi dia tetap bisa berbahasa Indonesia. Dia bisa makan nasi, dia bisa makan noodle. Jadi ini disebut akulturasi. Nah, ada banyak hamba Tuhan misionari dia melakukan seperti itu. Dia pergi ke satu lingkungan, lalu dia memberitakan Injil, dia mengikuti beradaptasi dengan budaya, tetapi dia tetap adalah orang warga negaranya sama, budayanya sama, tetap dilakukan acculturation. Jadi penting dimiliki oleh untuk menjadi orang dalam, ya, untuk menjadi orang dalam. Tadi inkulturasi, ya. Sekarang akulturasi, akomodasi ini berakomodasi. Seperti Bapak Ibu Saudara kalau membuat acara retreat harus ada akomodasinya, ya. Jadi akomodasi itu hanya penginapan sementara saja, ya. Hanya ingin mengadakan penyesuaian sementara saja. Tidak lama, tidak seperti akulturasi, akomodasi ini merasa masuk ke budaya, kompromi dengan makanan, penginapan, penyesuaian perbedaan hanya untuk sementara saja. Nah, ini banyak sekali dilakukan oleh banyak hamba Tuhan. Kalau dia diundang pelayanan ke sana sini 1 bulan dan lain-lain, maka hanya akomodasi saja. Saya dulu suka pelayanan ke Amerika Latin, ke Brazil. Nah, di situ banyak orang Indonesia. Banyak orang Indonesia yang dulu peristiwa PP10 mereka kembali ke Cina, tapi kembali ke Cina mereka merasa tidak nyaman, akhirnya mereka keluar pergi ke mendarat di Brasilia, sehingga di Brasilia ada banyak sekali orang Indonesia, ada gereja Indonesia yang pernah saya layani, banyak orang dibaptis, semua orang Indonesia. Orang Indonesia dalam grup sampai hari ini masih ada. Jadi kita berakomodasi, kita 1 bulan hanya berakomodasi, kita tahu bahasanya sedikit, makanya kita yang memberitakan Injil. Orang-orang Indonesia sudah berakulturasi di sana, sudah berakulturasi. Nah, ini berakomodasi. Sangat penting sekali. Kemudian satu lagi yang disebut asimilasi budaya. Nah, asimilasi budaya ini belajar budaya juga, yaitu di mana suatu kelompok atau budaya minoritas menjadi mirip dengan kelompok mayoritas masyarakat atau mengasimilasi nilai-nilai perilaku kepercayaan kelompok lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Berbagai jenis asimilasi bisa asimilasi penuh, asimilasi paksa, asimilasi yang umum, dan ini biasanya asimilasi ini dilakukan banyak dialami oleh anak-anak. Anak-anak lahir mereka berasimilasi dengan budaya, kelompok budaya minoritas atau mayoritas. Mereka menyerap semua budaya-budaya sehari-hari. Nah, ini asimilasi budaya ini lebih dalam. Ini sebenarnya sifatnya lebih lama. Ya, kita sebagai minoritas tinggal di masyarakat mayoritas, kita harus berasimilasi. Kita tidak bisa lari dari situ. Ya. Nah, sekarang kita sudah memahami bahwa si pemberitaan Injil ada panggilan, dia menjadi pengamat, kemudian yang ketiga dia menjadi orang dalam. Nah, menjadi orang dalam harus diterima dulu, baru bisa memberitakan Injil, supaya dia punya dampaknya panjang, bukan dampak pendek, bukan hanya untuk satu orang, tetapi dampaknya nanti untuk masa yang akan datang, Ya. Nah, ini belajar budaya, menjadi orang dalam. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita memasuki 3 strateginya. Setelah jadi orang dalam, kita mesti punya strategi. Strateginya adalah merancang strategi misi. Nah, ini saya ambil dari saya pernah kuliah dulu di Fuller. Ini orang-orang terkenal semua ini. Sebagian jadi dosen saya, tapi ada yang sudah pensiun, sudah meninggal dan lain-lain. Ini orang-orang hebat sebetulnya yang rata-rata dosen-dosen di Fuller itu mengajar misiologi
itu sudah punya pengalaman paling sedikit 15 sampai 25 tahun di ladang misi. Di Afrika, di Timur Tengah, itu 15 sampai 25 tahun baru dikasih untuk mengajar di Fuller Seminary. Jadi orang-orang ini sudah ini ya. Nah, kita lihat nih. Pendiri Fuller, ini Donald McGarvan. Kita lihat dia punya strategi dulu ya. Kita lihat strategi. Nah, Donald McGarvan. Strateginya begini. Dia mengatakan bahwa biasanya masyarakat biasanya ingin berkumpul beribadah dengan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya yang sama. Contohnya di India. Di India kelompok etnis itu kasta, kan ada level kasta-kasta tuh. Jadi kasta yang sama ngumpul jadi satu, yang sudah anak Tuhan, kasta yang sama itu membuat sebuah gereja untuk beribadah di dalam kasta yang sama. Seperti Amerika. Di Amerika ini orang-orang Indonesia kan cukup banyak. Di setiap negara bagian, orang-orang Indonesia, anak-anak Tuhan, mereka kumpul jadi satu, lahirlah gereja Indonesia. Mereka lebih senang di gereja Indonesia daripada gereja mainland. Karena di situ mereka bisa berbaur, bahasa sama. Jadi ada juga ke gereja-gereja Amerika, tetapi kebanyakan di gereja Indonesia. Nah, ini disebut, ini teorinya Church Growth Movement, Donald McGarvan. Ini salah satu pendiri Fuller. Charles Van Engen. Ini orang yang cukup hebat ya. Dia juga punya teori untuk kontekstualisasi. Nah, ini dia punya penelitiannya memang luar biasa ya. Teori kontekstualisasi ini dia ambil dari Perjanjian Lama. Dia mengatakan bahwa Tuhan hanya dapat diketahui di sini dan saat ini dalam keberadaan kita yang kondisinya secara historis dan budaya. Ya, nanti saya jelaskan. Oleh sebab itu, dari waktu ke waktu, Tuhan berrelasi dengan umatnya, dengan lingkungannya, dengan lingkungan orang-orang Yahudi, itu menggunakan nama-nama perjanjian yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Dia menggunakan nama-nama perjanjian yang berbeda, tetapi arti dan tujuannya itu sama. Sama. Seperti perjanjian Adam. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan keturunanmu. Keturunanmu akan meremukkan tumitmu. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya, dan keturunannya akan meremukkan tumitmu. Ini kan tentang penyaliban Yesus, tentang pengorbanan Yesus di kayu salib. Lalu kemudian sesudah zaman dulu dia pakai Noahic Covenant. Ini Adamite Covenant. Noahic Covenant bahwa Allah kasih tanda pelangi di langit bahwa aku tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah lagi. Nah, itu sebetulnya juga berbicara tentang Kristus yang akan menyelamatkan dunia yang tidak akan dihukum dunia ini. Perjanjiannya beda, tapi isinya sama. Perjanjian Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan engkau akan memberkati engkau. Aku akan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini bicara tentang Kristus. Sama juga perjanjian kepada Musa. Musa perjanjian itu adalah hukum Taurat. Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, yang diringkas oleh Tuhan Yesus berbicara tentang penyaliban. Perjanjian kepada Daud yang kekal selama-lamanya. Itu semua bicara tentang Kristus. Perjanjian baru kemudian digenap. Nah, saudara, Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan membuat perjanjiannya berbeda-beda tapi isinya sama? Oleh karena di zamannya Adam beda dengan zaman Nuh, budayanya, kondisi dunia. Zaman perjanjian Abraham sudah beda kondisi dunia, lingkungannya, semua kondisinya. Waktu kepada Musa, lingkungannya sudah berbeda kepada. Jadi lingkungan berbeda, perjanjiannya sama, tujuannya sama.
Jadi sama dengan kita. Kita mau memberitakan Injil. Injil kita adalah tentang Yesus berkorban di salib dan kebangkitannya untuk orang mati. Nah, itu adalah inti daripada pemberitaan kita. Tetapi kita bisa membungkus pemberitaan kita ini dengan dengan budaya-budaya yang berbeda-beda, dengan pendekatan yang berbeda, tapi isinya tetap sama, tidak boleh kita ubah. Lihat. Nah, saya menggambar ini dalam bentuk kotak yang berbeda-beda. Zaman itu begitu. Abraham sudah berbeda. Musa sudah berbeda dia punya bentuk. Daud dan seterusnya. Sampai ke zaman modern. Kenapa? Masyarakatnya beda-beda. Di zaman Adam, masyarakatnya primitif. Nanti terus dunia Ibrani, tribal, dan lain-lain. Karena dunianya sudah berubah, Tuhan mengubah nama perjanjiannya, tapi isinya tetap menunjukkan kepada Tuhan Yesus. Nah, ini dia. Zaman Abraham seperti itu. Zaman Musa sudah pengungsi, pembebasan. Zaman hakim-hakim sudah zamannya agraria, petani. Zaman Daud, zaman raja-raja, sudah royal priesthood, sudah bukan suku lagi tapi bangsa. Zamannya sudah zaman industri. Kemudian masuk ke zaman pembuangan. Dan seterusnya sampai kepada konteks kita sekarang ini. Konteksnya sekarang ini. Ya. Konteks pembuangan, konteks dispersion, refugees, strangers, orang asing, alien, pengungsi. Nah, semua ini nabi-nabinya juga beda-beda. Nabi-nabinya juga berbeda. Ya. Nanti kita lihat di teorinya siapa? Nah, ini teori Charles van Ingen. Nah, sekarang teorinya Paul Hibbert ini terkenal sekali. Tapi orangnya sudah tidak ada di Fuller, orang terkenal. Dia mengajarkan tentang tentang critical contextualization. Mengadakan kontekstualisasi, tapi mesti secara kritikal, supaya di dalamnya tidak ada pengaruh atau membawa dampak yang negatif. Karena Paul Hibbert melihat dari latar belakang pemberita Injil, misi-misioner dari Barat itu, saudara, itu membawa Injil tapi merusak budaya lokal. Makanya mereka disebut itu Injil dibawa oleh orang-orang penjajah, gitu. Orang-orang penjajah. Karena datang merusak budaya. Paul Hibbert membuat teori supaya dia lebih kritis, ya. Nah, ini teori Paul Hibbert, critical contextualization. Jadi dia membagi dia menyebut tentang budaya itu adalah always cara-cara lama. Yang pertama, konsep pertama itu orang menolak budaya, bahwa budaya itu adalah berasal dari kuasa kegelapan. Jadi ini bukan kontekstualisasi, ini namanya merusak, ya, mengganti budaya lokal dengan budaya pemberita Injil, ya, dia ganti semuanya. Ya, pergi ke satu daerah, dia melihat penyembahan, dia bilang ini semuanya kuasa gelap semua. Mari kita
mari kita jauhkan dan lain-lain dengan lalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, ini all culture is evil. Kemudian yang kedua ini deal with all ways. Jadi apa berurusan dengan budaya ini dengan cara mengatakan kalau budayanya baik itu baik, kalau budayanya tidak baik itu tidak baik. Jadi seperti budaya penyembah berhala, dia mengatakan tidak baik. Ada budaya-budaya yang dia punya orang-orang memiliki karakter-karakter yang tidak bagus. Nah, itu tidak bisa diterima. Yang budaya yang buruk dibuang, yang baik-baik semua diterima. Nah, ini cukup kritikal, tetapi nanti untuk membuat kontekstualisasi ini ada pekerjaannya. Accept always. Nah, semua budaya bagus. Ini tidak ada kritikal. Ini akibatnya terjadi sinkritisme. Nah, kalau yang pertama menolak semuanya, Injil itu menjadi asing bagi pendengar. Ini Injilnya orang asing. Injil ini dibawa oleh orang Barat. Semuanya budaya kita jelek, budaya dia bagus. Nah, yang di tengah ini yang disebut critical contextualization ini yang digunakan oleh Paul Hiebert dengan menganalisa budaya ya dengan empati, kemudian mempelajari Alkitab sesuai dengan konteks budaya sekarang. Ada poin-poin yang digunakan dari Alkitab untuk memberitakan Injil dalam konteks budaya. Kemudian budaya-budaya yang diperkirakan itu seperti budaya penyembah berhala, kemudian itu ditransformasi dengan mengajarkan kondisi itu dari kacamata Alkitab, ya. Kemudian sesudah itu baru menciptakan kontekstualisasi baru, ya. Sehingga tidak terjadi penolakan. Dan ini memang isinya banyak sekali, saya lewatkan. Yang penting, yang menurut Paul Hiebert ini, yang di tengah ini harus berurusan dengan budaya yang lama maupun budaya yang baik. Jadi tidak bisa semua seperti yang satu ditolak semua, yang kedua ini diterima semua. Tetapi ini cukup seleksi supaya bisa membuat pendekatan-pendekatan. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara sedang berkomunikasi dengan seseorang, umpamanya di jalan berbicara, Bapak Ibu Saudara akan sudah berkenal lama dengan dia orang baru, Saudara akan melihat ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang juga yang tidak baik. Dan di situ Anda bisa memilih lalu kemudian melihatnya bagaimana secara empati, secara Alkitab, kemudian bagaimana Injil itu bisa diberitakan kepada orang tersebut. Ya. Banyak sekali contoh-contoh yang saya bisa berikan sebetulnya, karena saya melayani dulu di Jakarta di kalangan suku tertentu, tapi karena ada banyak hal yang sensitif, maka saya tidak bisa menyaksikan itu di tempat ini. Ya. Nah, ini dalam bahasa Indonesianya kita lewatin saja. Ya. Nah, Arthur Glasser, nah ini dia punya keunikan tersendiri. Ini dosen saya dulu. Dia punya buku The Upside Down Kingdom, orang terkenal. Nah, dia ini melihat hampir mirip dengan Charles Van Engen tadi. Dia melihat ya bahwa di dalam perjanjian lama itu ada nabi-nabinya berbeda. Kondisi lingkungan budayanya juga berbeda-beda. Nabi Musa melayani dengan Nabi Yeremia melayani itu beda. Ya. Dengan Nabi siapa lagi? Nabi Yesaya juga beda lingkungannya. Nama bukunya juga beda. Ada Mika, ada Nahum. Nah sekarang menurut Arthur Glasser, apa yang sudah disusun kitab-kitab di dalam perjanjian lama itu sebetulnya bentuk daripada pendekatan Allah terhadap umatnya, terhadap manusia zaman dulu, dalam kondisi yang beda-beda, nabinya juga lain-lain, bahasanya juga ada yang berbeda-beda, nama bukunya juga lain. Nah, kalau Tuhan tidak
menggunakan pendekatan yang inkarnasi ini, dia pakai satu buku aja kan? Ya sudahlah pakai 5 buku Pentateuch itu aja untuk nabinya satu aja dah sudah cukup. Tidak, dia menggunakan banyak nabi, pendekatannya berbeda-beda. Yeremia nabi perata. Yesaya ini nabi apa? Nabi pemberita Injil katanya, pemberita Injil dan perjanjian lama. Kemudian siapa lagi? Mika, Nahum, Amos, Obadya, Yunus. Ini mempunyai pergumulan lingkungan yang beragam. Jadi ini merupakan pendekatan model kontekstualisasi, the prophet, the language, and the literature. Coba Amsal Sulaiman, Raja Sulaiman, yang menulis buku Amsal. Amsal ini yang bicara tentang kehidupan sehari-hari, semua kehidupan sehari-hari. Sedangkan Mazmur, dia menulisnya apa? Ini semua tentang pujian kepada Allah. Jadi sangat beragam sekali, luar biasa memang. Anda mesti tahu bahwa Tuhan itu begitu hebat, begitu luar biasa. Tetapi pendekatannya sangat sederhana sekali. Tidak perlu banyak teori, tidak perlu banyak tidak perlu banyak teori. Memang kita harus belajar, bukan tidak boleh kuliah. Tetapi keajaiban Tuhan itu memang kelihatan sekali. Dia begitu maha besar, tapi dia melakukan sangat, boleh bilang simple, sederhana, dapat dimengerti oleh semua orang. Coba lihat dia melayani orang-orang. Kalau Tuhan mau mencapai orang-orang penyanyi, dia pakai kitab Mazmur. Untuk orang-orang sehari-hari, orang-orang sederhana, Amsal Sulaiman dibacai. Apalagi pengkhotbah, Kidung Agung untuk orang-orang yang bercinta. Lalu tapi itu diarahkan semua kepada cinta kepada Tuhan, sehingga kelihatannya karnal, tapi sebenarnya diarahkan kepada semua rohani. Luar biasa, saudara. Luar biasa sekali. Tuhan itu dipermuliakan. Apalagi sesudah dia akhirnya kelihatan sekali sebetulnya Tuhan itu menjadi manusia dan berinkarnasi jadi manusia, jadi satu pribadi. Semua itu dicerminkan dari perjanjian lama semua. Makanya perjanjian lama itu adalah cermin kepada perjanjian baru. Perjanjian lama itu ada fondasi, perjanjian baru itu adalah bangunannya. Maka jangan bilang, yang orang bilang semua, pokoknya perjanjian lama sudah hapus, hukum Taurat sudah batal, semua batal. Siapa bilang? Yang batal tuntutan hukumannya. Hukumnya tidak tidak boleh batal karena di dalamnya mengandung aturan norma, tingkah laku, semua itu ada. Hukum Taurat itu kan Pentateuch. Nah, hukum Taurat mana boleh diubah? Hukum Taurat itu kan ada kitab Kejadian. Kejadian tentang apa? Tentang penciptaan. Masa buku penciptaan kamu batalin? Tidak boleh. Bukan dibatalkan oleh Tuhan Yesus, tetapi digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena semua menuju kepada Kristus semua. Itulah sebabnya perjanjian lama itu perjanjian baru tidak bisa dipisahkan. Apalagi dibatalin, mana boleh. Oh, di dalam Efesus 2 apa Efesus 3, Efesus 2 apa? Dengan matinya dia di kayu salib, dia telah membatalkan semua tuntutan, membatalkan hukum Taurat dengan semua ketentuan-ketentuannya dengan memakukannya pada kayu salib. Lalu ada pembicara mengatakan, wah ini lihat, karena waktu Kristus disalibkan itu semua sudah dibatalkan. Nah, Kristus bilang, saya kan tidak membatalkan, tetapi saya menggenapi. Itu sebabnya kalau baca Alkitab itu harus baca bahasa Inggrisnya juga. Karena bahasa Indonesia kadang-kadang tidak jelas, harus membaca NASB. Dia mengatakan yang diabolis, yang dibatalkan itu tuntutan hukumannya, bukan bukunya. Salah. Saya kasih ilustrasi ya. Ini ada ajaran yang sekarang sudah muncul, hukum Taurat itu sudah dibatalkan, tidak boleh digunakan. Sekarang nah ini karena berpaku pada ada surat Efesus tadi, dengan matinya dia di kayu salib, dia telah membatalkan semua hukum Taurat serta ketentuan-ketentuan yang mengikat dia disalibkan. Nah ini dia, ini harus berhati-hati. Karena begini, saya memberikan ilustrasi cepat saja ya, supaya Anda nanti bisa tahu ajaran-ajaran seperti itu sebetulnya tidak, ya saya bilang kurang alkitabiah. Ya. Saya kasih contoh. Ada seorang kriminalnya sudah sangat berat sekali, saudara. Lalu dia dibawa ke pengadilan kan, sama jurinya, sama
jaksa penuntut umumnya karena kejahatannya sudah begitu berat, lalu diputuskan bahwa dia harus dihukum hukum mati. Hukum mati. Kemudian hakim membuka kitab undang-undang hukum pidana, kan KUHP kan dibuka ya, KUHP-nya dibuka. Sudah dibuka. Oh ya betul, saya menemukan bahwa orang ini sudah melanggar KUHP nomor ini, jadi hukumannya disetujui bahwa dia harus dihukum mati. Apa yang terjadi? Sebelum dihukum mati itu kan di penjara dulu. Tahu-tahu datanglah presiden dari negara itu. Dia bilang tidak boleh dihukum mati. Lalu bawa lagi ke pengadilan, hakim yang sama, jaksa agung yang sama, ya kan? Lalu presiden negara itu mengatakan, saya memberikan pengampunan, amnesti kepada yang bersangkutan, sehingga dia tidak dihukum mati. Langsung hakim itu taat, karena ini presiden yang memberikan pengampunan. Betul kan? Betul ya? Nah. Terus apa yang terjadi? Hakim itu kan menggunakan kitab KUHP-nya untuk menjatuhkan hukuman mati kepada sang kriminal yang berat ini. Lalu karena sudah diberikan amnesti, lalu hakim ini dia pakai palu, dia ketok, tak, setuju kan? Setuju amnesti berlaku untuk si kriminal berat. Lalu sekarang juga dia harus dibebaskan. Nah, hakim ini kan pegang buku KUHP. Buku KUHP dia tutup, kemudian dia bawa pergi kan bukunya. Dia buang nggak buku KUHP itu? Kan enggak. Dia kan tidak membuang kitab KUHP ini kan dia tidak buang. Terus apa yang dibatalin? Tuntutan hukumannya yang dibatalin. Bukunya dia tetap bawa, sang hakim tetap bawa pergi pulang, dia simpan. Karena akan menghakimi orang lain. Nah, Kristus itu sudah mengampuni dengan mencurahkan darahnya untuk mengampuni segala dosa kita ini. Tetapi, nah orang yang tidak mau percaya, karena tidak percaya terima Tuhan, maka menerima amnesti dari Tuhan Yesus. Tapi orang yang tidak mau terima amnesti dari Tuhan, sang kriminal tidak mau terima amnesti dari presiden, maka KUHP tetap berlaku, dia akan tetap dihukum mati. Nah sekarang karena kita mengiringi Yesus, maka kitab hukum Tauratnya berisi tuntutan hukum kepada kita itu sudah bukan dibatalkan, ditanggung oleh Tuhan Yesus yang menanggung semua akibatnya. Jadi kita, orang yang mengiringi Tuhan Yesus, percaya mengiringi Tuhan Yesus, dia sudah melakukan hukum Taurat, karena Kristus sudah melakukan hukum Taurat untuk dia. Tuntutannya sudah dia tanggung. Tapi bukunya tetap. Saya tanya, ada dosen saya waktu saya kuliah MDiv. Dia adalah orang dispensasionalisme. Dallas Theological Seminary, alirannya dispensasionalisme. Artinya, setiap kali peristiwa di dalam perjanjian lama sudah berakhir. Dia pakai patokan 1 Korintus 13. Kalau kasih itu datang, semua berakhir. Jadi hukum Taurat sudah lewat, berakhir. Masuk lagi, berakhir. Sampai perpuluhannya aja dia bilang sudah tidak ada lagi. Karena itu sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Terus dia bilang apa? Terus sekarang orang percaya kepada Yesus harus kasih persembahannya bagaimana? Lalu dia menjawab, kita sekarang di zaman perjanjian baru, di zaman Kristus yang sudah memberikan anugerah, kita harus memberikan persembahan lebih dari 10% katanya. Nah loh, karena Kristus sudah mempersembahkan hidupnya seluruhnya untuk kita, nah kita harus persembahkan seluruhnya katanya. Kalau kasih persembahan jangan 1/10 dong.
lebih dari 1/10. Ya. Oke, kita lanjutkan. Charles Kraft. Ini penting sekali. Ini banyak teorinya, sebetulnya panjang ini ceritanya, saya mungkin tidak bisa sampaikan. Saya punya diktat kuliah namanya kontekstualisasi. Saya akan berikan kepada Bapak Ibu Saudara, karena semua ini ada di diktat kontekstualisasi saya. Nanti saya sampaikan kepada Pak Ferry atau Pak Christian supaya bisa di share, dikirim ke email, sehingga ini nanti akan lebih jelas. Ya. Jadi Charles Kraft ini teorinya sangat simpel sekali, bahwa makna dari Injil yang diberitakan, maknanya itu ada terletak pada pendengar, bukan pada kita. Kenapa? Karena kita sudah murni menyampaikan firman Tuhan tentang Kristus mati dan bangkit bagi orang berdosa. Tetapi pendengar itu masih dikuasai oleh budaya dia. Jadi dia menafsirkan memahami apa yang kita sampaikan dari kacamata budayanya. Makanya banyak orang kadang-kadang kalau kita memberitakan ini, dia salah pengertian. Salah pengertian kenapa? Karena cara dia berpikir, dia memahami kita punya berita Injil. Tidak heran, oh ya kalau gitu sama ya Pak ya, sama ya, semua jalan, ada banyak jalan menuju ke Roma, semua kan berbuat baik semua. Itu dari cara dia berpikir dengan menafsirkan kitab. Nah, oleh sebab itu, menurut Charles Kraft, mari kita memberitakan Injil dengan konteks budaya pendengar, supaya dari konteks budaya pendengar dia bisa melihat Injil itu, memahaminya secara benar dari konteks budayanya. Jadi kacamata budayanya itu, jadi Injil itu harus disampaikan sesuai dengan kacamata budayanya. Sehingga dari kacamata budaya dia melihat, memahami Injil yang kita beritakan itu, artinya Yesus Kristus adalah juru sembah satu-satunya. Ada satu kesaksian sebetulnya. Ada satu kesaksian. Memang ini ada beberapa di Alkitab, ada pengalamannya itu, bagaimana dia mengkomunikasikan Injil dari kacamata budaya. Jadi budaya orang itu tetap dipakai untuk memahami Injil. Bapak Ibu Saudara tahu kan tentang Don Richardson? Tahu Don Richardson? Don Richardson yang pernah menjadi misionari di Papua. Pernah dengar kan? Pernah dengar. Ya. Dia menemukan ada satu masyarakat budaya yang mempunyai budaya pengkhianatan. Jadi ada orang, tujuan pengkhianatan itu untuk mendamaikan dua suku, ada beberapa suku yang sedang mengalami permusuhan. Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah tahu. Nah, itu yang dikhianati itu disebut anak perdamaian. Jadi anak perdamaian itu dikasih makan, dikasih apa ya, orang biasa sih, dikasih masuk di satu ruangan, kasih rumah. Kemudian dia dibawa keluar. Sesudah dia keluar, lalu ada suku-suku yang bermusuhan itu, dia ditaruh di tengah untuk dia dibunuh. Untuk sebagai jalan rekonsiliasi. Lalu Don Richardson mengatakan jangan kamu bunuh anak perdamaian ini. Nah, langsung diarahkan. Anak perdamaian ini adalah Tuhan Yesus. Dia sudah berkorban, dia sudah dibunuh di kayu salib untuk mendamaikan Allah dengan dunia yang berdosa, untuk mendamaikan kita satu sama lain. Jadi orang ini tidak jadi dibunuh, mereka semua menerima anak perdamaian, sehingga mereka jadi anak Tuhan. Menerima anak perdamaian, yaitu Tuhan Yesus. Jadi waktu Injil diberitakan itu, konsep budaya itu dimanfaatkan. Cara berpikir orang itu dipakai untuk supaya Injil itu diberitakan. Jadi kalau kita memberitakan Injil, kita mengisi tahu konsep itu. Sebabnya dalam memberitakan Injil ada yang disebut friendship evangelism. Itu kalangan
salah satu dosen yang terkenal saya kuliah di Portland, Oregon, tentang friendship evangelism. Jadi bagaimana orang itu memberitakan Injil itu harus berkawan dulu, harus membawa pertemanan sehingga dia dapat memahami orang tersebut lalu memberitakan Injil. Nah, ini ada teori-teorinya memang panjang sekali. Saya tidak perlu jelaskan ya. Tapi nanti saudara bisa baca sendiri. Nah, ini ada hubungan sama budaya juga. Richard Niebuhr, Bapak Ibu sudah tahu kan? Richard Niebuhr. Dia punya pemahaman budaya yang hubungan dengan kekristenan itu ada 5. 1. Christ against culture position. Jadi pandangannya bahwa Kristus itu adalah musuh dunia. Nah, ini oleh orang-orang yang orang-orang ekstrim yang dia tidak mau, dia tinggalnya di gurun-gurun, di goa-goa karena tidak mau tidak mau berurusan dengan duniawi. Akibatnya tidak mau kompromi dengan duniawi, dia tinggal di padang gurun, di goa-goa. Dia hanya minum, bahkan dunia aja dia nggak mau injak. Nah, kalau tidak mau injak dunia ini berdosa, dunia tidak mau diinjak. Akhirnya waktu dia minum, dia berdiri di satu kaki, lalu melawan self denial untuk melawan tubuh dagingnya. Waduh, akhirnya dia menjadi biarawan, dia eksklusif. Seperti siapa itu? Seperti golongan siapa? Golongan yang di mana Yohanes Pembaptis itu. Yohanes Pembaptis hidup dengan orang-orang seperti itu. Apa? Golongan apa? Golongan SNS ya? Tidak tahu. Saya lupa. Makanya Yohanes bilang, makanannya, Injil itu mengatakan makanannya adalah belalang dan madu hutan. Dia tinggal sama orang-orang menguduskan diri sampai seperti itu. Yohanes Pembaptis pakainya jubahnya dari bulu onta. Dia nggak pakai itu. Dia orang luar biasa. Christ of culture position. Kristus tinggal dalam budaya. Nah, ini lebih lunak. Tidak menolak budaya karena Kristus sendiri tinggal dalam budaya, hidup seperti orang Yahudi, pakai baju Yahudi, pakai sandal seperti Musa di padang gurun, mengikut Kristus. Dan dia bilang mengikut Kristus tidak berarti menolak dunia. Ya, tidak menolak dunia. Nah, ini seperti Kaisar Konstantin Agung. Ya. Kerajaan Romawi ini dijadikan Corpus Christianum, kerajaan Kristen. Ya. Kebudayaan Kristen adalah kebudayaan Barat atau sebaliknya. Ya, jadi dia tidak terima kalau kebudayaan Barat itu menyalahkan kekristenan, menindas kekristenan. Mengkristenkan suatu bangsa dan kebudayaan Kristen menggunakan kekerasan dan politik. Nah, ini dia. Jadi karena dia ingin menguasai semua kebudayaan supaya kita tinggal dalam kebudayaan itu dikuasai sekalian. Makanya ada gereja negara dan macam-macam ya. Macam-macam. Teruskan ini. Kristus di atas kebudayaan. Tidak menghancurkan dosa, tidak menghancurkan segala-galanya. Tapi masih ada hal yang baik di dalam kebudayaan itu. Christ above culture position. Budaya yang baik, budaya yang tidak perlu ditolak, yang baik diterima. Ya. Keselamatan adalah budaya plus anugerah, ya, diwakili oleh gereja Katolik. Ya, ini seperti berakomodasi. Kalau gereja Katolik kan berakomodasi budaya. Ya, sebetulnya ada juga gereja-gereja Protestan yang mengakomodasi budaya dibawa masuk ke dalam gereja, kan ada itu. Ya. Christ and culture in paradox position. Kristus dan kebudayaan berada di dalam paradoks. Keduanya bertentangan, tapi sebetulnya tidak bertentangan. Itu namanya paradoks. Tetapi karena saling melengkapi. Gereja tidak dapat lari dari realita. Gereja hidup di dalam
di dalam dunia mengikuti Kristus, namun kedua bertentangan. Jadi memang kita hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita hidup di dalam, tapi kita bertentangan. Betul nggak? Karena kita tidak mau kompromi, tapi kita masih ada di dalam dunia. Ini teori Karl Barth, ya. Dialektis ya. Tidak bisa terima dunia, tapi tinggal di dalam dunia. Nah ini dia dilemanya seperti itu. Ya. Kristus adalah mentransformasi budaya. Jadi teori ini mengatakan bahwa Kristus hadir, gereja hadir di dunia untuk mengubah dunia, untuk mentransformasi dunia. Dunia sebagai arena untuk memuliakan Tuhan. Kendati pun gereja ada di dunia, namun harus memiliki sikap terhadap dunia. Nah, ini cukup baik. Ya. Jadi teori Niebuhr ini sebetulnya dimiliki oleh misioneri. Mereka ada memiliki salah satu pandangan budaya dari Richard Niebuhr ini mereka punya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah melihat cara misioneri mendekati dunia, ya, Bapak Ibu sudah tahu bagaimana caranya mereka memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil. Ya. Ya. Nah, Daniel Shaw. Nah, ini dia. Ini cukup singkat ya. Daniel Shaw. Jadi dia ini dosen saya juga nih. Dia ini dapat PhD-nya dari Papua Nugini. Doktor dari Papua Nugini menulis tentang penerjemahan Alkitab. Yang benar, penerjemahan Alkitab yang benar, dia harus diterjemahkan dari bahasa ke bahasa, dari budaya ke budaya. Ya. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, seringkali Alkitabnya itu hanya menerjemahkan dari bahasa ke bahasa, bukan dari budaya ke budaya. Yang betul bahasa ke bahasa. Dan yang kedua budaya ke budaya. Kenapa? Di dalam penerjemahan Alkitab bahasa Yunani ke bahasa Indonesia itu sangat banyak sekali terjadi kesalahan. Kenapa? Karena bahasa Yunani Ibrani adalah termasuk bahasa yang memiliki tata bahasa yang sangat lengkap di dunia. Yunani, Ibrani, kemudian ke bahasa Latin. Nah, kalau Indonesia punya bahasa memang simple. Saya tidak mengatakan bahwa itu mudah, tetapi sangat simpel sekali. Karena sangat simpel sekali, maka dia tidak bisa diterjemahkan dari bahasa ke bahasa dengan baik. Dia juga harus diikuti menerjemahkan dari budaya kepada budaya. Oleh sebab itu ada banyak istilah-istilah di dalam Perjanjian Baru, begitu diterjemahkan itu tidak sesuai dengan bahasa Yunani. Saya kasih contoh. Waktu ahli Taurat itu mengatakan kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun. Kok kamu bisa tahu tentang Abraham? Lalu Yesus menjawab, sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Jadi, memang betul, sebelum Abraham menjadi, Abraham lahir, Tuhan Yesus sudah ada. Tetapi itu terjemahannya tidak komplit. Karena di dalam bahasa Yunani dia mengatakan prin Abraham genestai ego emi. Nah, itu aorist passive future. Jadi itu bentuk future pasif tetapi yang sudah aorist, sudah masa lalu. Jadi diterjemahkan oleh Indonesia itu sebelum Abraham jadi aku ada. Itu tidak tepat. Yang harus diterjemahkan seperti ini. Sebelum Abraham direncanakan untuk diciptakan, aku sudah ada. Jauh kan? Jadi jauh kekal sebelum Abraham itu, sebelum dunia itu mau
bahwa direncanakan untuk diciptakan, Yesus sudah ada. Jadi jauh sekali, saudara. Jauh sekali. Jadi Yesus sudah ada jauh sebelumnya, jauh sebelum dia ada di kekekalan, jauh sebelumnya ada rencana apa-apa untuk dunia ini, dia sudah ada. Belum lagi. Nah, di sini kita bisa melihat isu-isu transliterasi, transmeaning, translation. NIV menerjemahkannya berdasarkan makna. NASB lebih dekat kepada Yunani. Yang literally translation ini menerjemahkan secara hurufiah, bahasa ke bahasa secara hurufiah. King James Version ini King James Version yang bahasa-bahasa tua. Kemudian terjemahan baru. Nah, ini semuanya yang paling bagus sih sebenarnya NASB, New American Standard Bible, yang lebih dekat kepada bahasa asli. Nah, ini dosen saya juga orang terkenal, jadi misionari di Timur Tengah 25 tahun. 25 tahun. Luar biasa. Ini dia menggunakan pilar-pilar dalam ajaran Muslim untuk memperkenalkan Injil. Ada berapa pilar? 5 ya, kalau salah. 5 tiang. 5 tiang. Ya. Jadi mengkontekstualisasikan pilar-pilar itu, kemudian mengadopsinya untuk memperkenalkan Injil. Saya lupa pillars. Saya ada. Ini disertasi saya, ini dia dosen pembimbing saya. Disertasi saya tentang Islam dan politik. Islam dan politik. Dampak terhadap kekristenan. Saya pernah membawa seminar dulu di New Zealand. 20 tahun yang lalu, 23 tahun lalu, di antara pemimpin lembaga misi di berbagai negara yang kumpul di New Zealand tahun 2002 kali. Jadi saya membawakan tentang pendekatan Injil kepada agama itu dengan menggunakan pilar-pilar ini. Ya, jadi memang tidak boleh sembarangan. Di sini ya, jadi dia makanya Woodbury ini sudah pulang dari Timur Tengah. Dia masih membawa benda-benda itu loh. Apa itu? Yang tasbih, kemudian semua benda-benda itu. Nah, kalau orang ekstrim itu mereka tidak berani menyimpan karena ini ada hubungannya dengan yang bukan Kristen, mereka tidak berani menyimpan. Tetapi justru Bapak ini di rumahnya jadi museum. Jadi museum, dia simpan semua tasbih, semua benda-benda penyembahan dia simpan di rumahnya semua. Karena pikirannya itu pikiran ini bukan pikiran melihat budaya itu semuanya rusak, tapi dia menggunakan itu sebagai alat untuk memberitakan Injil. Luar biasa ya, luar biasa. Nah, ini dosen saya juga tapi sudah meninggal. Prinsipnya bagus sekali. Jadi dia tetap juga menggunakan, ada bahasa Indonesia nggak ini? Nah, ini dia. Ini bahasa Indonesia. Ya. Gilliland mengakui bahwa kontekstualisasi bukanlah tugas yang mudah, dan bahkan definisi serta pemahamannya mungkin tidak sama di antara para teolog dan misionaris yang berbeda. Kontekstualisasi sebagai sebuah proses yang melibatkan penggunaan bentuk-bentuk budaya secara hati-hati untuk menyampaikan pesan Kristiani dengan komitmen untuk memahami misi dengan kejelasan akidahiyah, kepekaan terhadap budaya, dan kebutuhan spiritual. Yang dia sebut sebagai cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cerdik seperti ular, wah tidak enak, karena cerdik kan strategis. Tetapi tidak boleh hanya cerdik, tetapi harus tulus seperti merpati. Tulus itu, cerdik mewakili strategi, ketulusan itu mewakili kebenaran yang tidak boleh dilanggar. Nah, ini dia punya teori, menarik sekali. Lihat ini. Yang segitiga lurus ini adalah dunia.
Sedangkan kebenaran Injil itu bentuknya bulat. Nah, sekarang bagaimana bentuk Injil itu bulat bisa mendekati yang segitiga ini? Kan nggak cocok. Tidak bisa. Memang dunia itu kegelapan. Injil itu terang. Terang sama gelap tak bisa bersatu. Pasti tidak bisa bersatu. Segitiga sama bulat tidak bisa. Kemudian dia membuat beritanya. Tahu beritanya? Beritanya ini, dia menggambar keluar dari bulatan ini, lalu dia menggambar segitiga, tetapi bentuknya bukan segitiga. Bukan segitiga yang lurus seperti ini. Kalau dia buat segitiga lurus seperti ini, berarti kompromi. Itu sebabnya dia membuat sesuatu yang mendekati seperti yang segitiga ini, ya itu disebut kontekstualisasi. Sama dengan bentuk segi empat ini, dia membuat segi pendekatan namanya message ini bentuknya seperti segi empat, tetapi bukan segi empat. Bukan seperti empat. Ya, nah, kita bisa ngerti. Nah, inilah pendekatan Injil daripada Dean Gilliland, firman yang menjadi manusia. Dia adalah misionari di Afrika 25 tahun. 25 tahun. Jadi kita sadar bahwa berita Injil kita, berita Injil kita itu punya bentuk tersendiri, sedangkan dunia itu memiliki budaya bentuknya tersendiri. Jadi kita tidak bisa kompromi dengan bentuk budaya, tapi kita membuat sebuah bentuk dari lingkaran dari bentuk Injil ini yang mendekati kepada bentuk dunia ini, tetapi bukan dunia. Jadi tidak terjadi kompromi. Nah, Peter Wagner Bapak Ibu kan tahu ya. Nah, ini dia. Ini waktu dia menjadi dosen Fuller, dia dosen terkenal untuk pertumbuhan gereja. Tetapi karena teori-teori pandangan teologis biblikanya itu memang agak menjurus kepada pada gerakan-gerakan Pentakosta karismatik, akhirnya berbenturan dengan departemen teologi, akhirnya dia keluar dari Fuller, sudah pindah ke state yang lain, padahal ini dosen terkenal. Nah, ini dia punya teori ini sangat terkenal sekali. Dia mengutamakan hal-hal yang spiritual. Jadi tentang peperangan rohani dengan roh teritorial. Nah, ini dia. Kita kan sempat mendapatkan pengajarannya kan di Indonesia, ingat nggak dulu? Ya, jadi kalau memasuki sebuah masyarakat budaya, karena masyarakat budaya itu sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan ya. Jadi di situ ada roh teritorial. Nah, jadi teritorial itu harus didoakan dengan peperangan rohani, dengan mengikat semua roh-roh jahat di daerah itu. Begitu diikat, sesudah itu kejadian banyak orang yang bertobat terima Tuhan Yesus. Luar biasa. Ini Peter Wagner ya. Sampai sekarang orang karismatik Pentakosta masih juga melakukan itu, mendoakan sebuah masyarakat budaya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, diikat dulu roh jahatnya supaya dibebaskan dulu, baru datang memberitakan Injil, dan orang terima Tuhan Yesus. Nah, ini masih ada lagi terus David Hasselhoff ini apa? Nah, dia ini sebetulnya yang singkatnya ini sebetulnya dia hanya membagi dua cara pendekatan. Pendekatan yang sifatnya ilahi, transenden, pendekatannya imanen kemanusiaan sebetulnya. Jadi kedua ini tidak boleh tidak ada. Pendekatan ini mesti yang seimbang. Kita pendekatan kemanusiaan, budaya pendekatannya keilahian. Jadi itu seperti Kristus. Makanya Yesus di 1 Timotius pasal 3, karena Allah itu Esa. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, itu dia. Jadi ada manusianya, ada keilahiannya. Jadi katanya 100% manusia, 100% Allah. Nah, ini ada teorinya juga yang saya lewatkan saja ya. Sudah mau selesai.
Jadi berbagai-bagai model kontekstualisasi yang kita pelajari untuk pendekatan budaya memberikan ruangan bagi pengkhotbah, pemberitaan Injil, guru-guru untuk memilih yang mana yang cocok untuk situasi pendengar. Ya, jadi ini sebetulnya merancang atau memiliki strategi penginjilan yang konstruktif, yang bermutu lah, yang bermutu. Jadi boleh bilang tidak sembarangan. Apalagi zaman sekarang ini, Anda sudah tahu bagaimana. Maka pendekatan Injil ini mesti konstruktif, mesti bermutu lah. Jadi sudah waktunya kita meninggalkan cara-cara tradisional kita, cara-cara fundamentalisme kita dalam kita melayani. Terus, nah ini dia. Ini sudah saya jelaskan sebetulnya bahwa setiap pemberita Injil itu ada paradigmanya. Paradigmanya ini sebenarnya paradigma itu bisa dirubah dengan cara transformasi. Bicara transformasi di dalam Roma 12 itu bicara transformasi dari dalam. Transformasi dari dalam, bukan dari luar. Luarnya tidak berubah, penampilannya tidak, isinya yang berubah. Ini penting. Jadi yang dilihat itu adalah jiwanya. Jadi kita ini semua mempunyai paradigma, worldview kita ini mesti betul-betul ditransformasi secara tuntas. Kalau tidak ditransformasi secara tuntas, waktu kita melayani paradigma lamanya muncul, nah itu seringkali bisa berbahaya. Kalau dia bisnismen, dia larinya ke penginjilan pelayanan sifatnya cari untung rugi, menggunakan cara-cara bisnis. Ngerti nggak? Ada gereja besar nih. Gerejanya itu besar di Jakarta dan juga di Surabaya sekarang. Jadi pemimpinnya datang ke Amerika. Dia mempunyai caranya memang cukup luar biasa ya, bukan luar biasa lah. Nah, ini oleh karena paradigma dia yang lama itu, paradigmanya itu kayak orang bisnis. Jadi namanya dia mau buka cabang di Amerika dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pertumbuhan gereja, penanaman gereja. Nah, itu dia. Paradigma memang betul-betul harus diubah, yang lama diubah. Luar tidak pernah berubah. Ya. Di Roma 12 ayat 1-3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu di dalam, supaya kamu dapat mengenal kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Itu perubahan dari dalam. Ya. Nah, ini saya agak mengulang sedikit lagi bagaimana paradigma itu diubah dari paradigma orang melayani, dari kita juga berubah kepada Allah yang tidak dikenal. Sudah baca kan di dalam Kisah Para Rasul? Nah, ini deh. Ini Paulus dengan orang di Athena itu dia tidak mengubah orang punya yang di luarnya, hatinya dia itu yang dirubah. Dia bilang, saya waktu jalan-jalan di kotamu, saya melihat ada satu kata kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi Allah yang tidak dikenal itulah yang aku ingin sampaikan kepadamu, itulah Tuhan Yesus. Wah, banyak yang terima. Jadi ditransformasi begitu. Jadi yang ini sebenarnya anak perdamaian sudah saya ceritakan tadi. Lalu ini di suku Amazon. Nah, ini sebetulnya ada hubungan dengan Bible translation, penterjemahan Alkitab. Jadi ada misionari datang ke suku Amazon di Amerika Latin. Kebetulan dia ingin memperkenalkan bahwa suku Amazon ini orangnya penyembah batu, penyembah pohon, dan hidupnya memang sangat gelap lah gitu. Lalu dia ingin mengatakan bahwa Kristus itu mengorbankan dirinya bisa mengampuni, menyucikan dosamu sampai dosamu putih bersih. Jadi dia menggunakan ayat firman Tuhan begini, sekalipun dosamu
merah seperti kimisi akan menjadi putih, seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, ini dia. Nah, sekarang yang mau dijelaskan tuh yang putih itu tadi. Jadi dosamu bisa putih seperti salju. Salju tidak ada di daerah Amazon, kan itu daerah panas. Daerah panas kan tidak ada salju. Domba tidak ada, yang ada sapi. Yang ada babi hutan. Nah, bagaimana menjelaskan ini dia? Aduh, kita kasih tahu dia ini dosamu itu gelap, hitam, kotor, tapi terima Tuhan Yesus jadi putih seperti salju. Nah, salju tidak ada, mau pakai apa gitu. Nah, inilah penggunaan budaya untuk transformasi. Jadi dia ngubah begini. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti yuka. Tahu yuka? Yuka itu di Amerika disebut ubi kayu. Ubi kayu itu kalau dipotong, isinya putih. Jadi orang suka Amazon mengerti. Oh, begitu ya. Begitu ya. Rupanya kalau saya dikuduskan oleh Tuhan Yesus, nanti saya akan bersih putih seperti ubi kayu yang putih itu. Jadi mereka, oh gitu ya. Waduh, kalau gitu saya mau dah. Karena supaya hidup saya dibersihkan dari dosa yang sangat gelap sama hitam. Jadi putih bersih. Jadi mereka mau terima Tuhan. Luar biasa. Yesus melalui budaya untuk mentransformasi ini. Nah, satu lagi. Hampir selesai ya. Sekarang kita beralih sedikit tentang gereja misi versus gereja pastoral. Ya. Jadi dalam pelayanan misi ini ada orientasinya. Ya, ada orientasi ke dalam atau orientasi keluar. Ya, kebanyakan gereja-gereja mungkin harus akui mereka adalah gereja pastoral. Mereka mandek sebagai gereja pastoral, tidak menjadi gereja misi. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Jadi gereja misi itu gerejanya sifat gereja misi itu sifatnya, ini ada gereja misi versus gereja pastoral ya, salah ini. Nah, kalau gereja pastoral itu seperti ini, Petrus. Kalau gereja misional itu adalah Paulus. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat sendiri ya. Sifatnya gereja pastoral sentripetal, jadi muternya ke dalam. Seperti kawat nyamuk. Bapak Ibu tahu kan kawat nyamuk. Kalau kawat nyamuk di Indonesia itu kalau dibakar lama-lama habis kan. Nah, itu karena putarnya ke dalam. Sedangkan gereja misioner itu gereja sentrifugal yang putarnya keluar sehingga dia tidak pernah habis. Nah, ini gerejanya ke dalam sama gereja keluar. Ya, jadi ini perlu juga. Nah, ini tanda-tandanya ini ada di sini. Kalau gereja sentripetal hanya putar ke dalam, hanya berkisar MO sama M1, hanya gereja sama lingkungannya. Sedangkan kalau gereja misional itu dia bukan hanya di Yerusalem, tapi Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ya. Nah, pendekatan-pendekatannya ini kelihatan, ya, dan lain-lain. Nah, kita mau selesai. Sekarang sesudah Injil diberitakan, pendekatan Injilnya sudah jelas. Sekarang perlunya yang keempat meneruskan apa yang sudah disampaikan. Itu disebut generasi penerus atau follow up. Nah, follow up ini ada di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 ya, tentang jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, ini memasuki orang-orang yang sudah dicapai Tuhan, ini sudah jelas pengajaran dan pemuridan. Tetap orang-orang yang dilayani yang sudah terima itu mereka harus tetap pada lingkungannya. Itu lebih baik. Jangan sampai dia sudah terima Tuhan malah dia diusir dari lingkungannya, itu tidak bagus. Ya.
dia bisa tetap pada lingkungannya, atau keluar dari lingkungannya, atau menciptakan lingkungan baru. Orang-orang yang sudah dicapai ini yang paling baik itu tetap pada lingkungannya. Kalau dia keluar dari lingkungannya itu berarti ada masalah. Atau dia ingin pindah. Atau dia menciptakan lingkungan yang baru. Lingkungan yang baru, suasana baru, kehidupan baru, dan itu menciptakan masyarakat yang baru yang artinya bisa masyarakat orang percaya gitu. Ya. Dan terakhir adalah penilaian, evaluasi. Dalam setiap pelayanan misi penginjilan itu, yang terakhir sesudah program-program dijalankan, ini mesti ada penilaian dan evaluasi. Dalam penilaian evaluasi berarti orang tersebut kita harus bersedia menerima masukan, kritik, dan koreksi. Ya kan? Nah, yang paling susah orang menerima adalah kritik dan koreksi. Semua orang tidak mau dikritik, tidak mau dikoreksi, tapi mengkritik dan mengkoreksi mau. Itu masalahnya. Dan ini perlu ini misionari, hamba Tuhan semuanya ini mesti begitu. Kesimpulan, selesai. Kita dapat menerapkan pendekatan misi yang inkarnasional dalam berbagai situasi karena kita ditugaskan untuk melaksanakan mandat budaya dan mandat penebusan. Bukan hanya mandat penebusan saja, tetapi juga harus mandat budaya. Sebab itu mandat penebusan ini dia membangun budaya, membangun masyarakat. Bukan hanya, istilah orang bilang, pokoknya kamu hanya membaca Alkitab saja. Bukan hanya begitu. Tapi dia membangun budaya, membangun masyarakat. Membangun masyarakat. Sesungguhnya Injil dapat berbuah di segala tempat, situasi, dan keadaan. Kalau mandat budaya dan mandat penebusan ini disatukan di bawah, maka Injil dapat berbuah di segala situasi dan segala keadaan dunia. Nah, ini nomor 6 tadi belum. Jadi sesudah evaluasi, maka terjadi pembaruan strategi. Karena sudah menerima masukan, kritik, dan reaksi. Pembaruan strategi. Start all over again, memulai lagi dari yang baru, ada konsultasi, atau mempertahankan yang sama karena sudah benar, sudah berhasil, sudah jadi berkat, dipertahankan strategi yang sama untuk terus dijalankan. Lalu kemudian melihat situasi baru dengan kacamata yang baru. Nah, ini penting ya. Yang terakhir baru kesimpulannya itu tadi. Kita ditugaskan untuk membawa mandat budaya dan mandat penebusan, bukan hanya mandat penebusan, bukan hanya mandat budaya, tetapi dua-duanya. Sehingga Injil dapat berbuah di segala situasi dan keadaan dunia. Ya. Itu saja yang saya mau sampaikan di dalam seminar ini. Semoga ini dapat berguna, menjadi tambahan sedikit kalau mungkin saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengarkan ini. Kalau masih kurang jelas nanti saya punya diktat-diktat saya bisa share kepada Bapak Ibu Saudara yang khususnya kalau yang menjadi dosen-dosen. Ya, saya mempunyai banyak sekali sumber-sumber khususnya diktat-diktat untuk dosen-dosen mengajar. Saya punya banyak sekali yang saya tidak manfaatkan bertahun-tahun. Saya ada berpikir lebih baik saya share kepada teman-teman yang hamba Tuhan, dosen-dosen atau siapapun supaya bisa dimanfaatkan untuk mengajar. Sekian dari saya. Tuhan memberkati.